Menginjak acara selanjutnya, paparan materi tumbuh kembang dan pola asuh balita yang disampaikan oleh Dr. Farida Alfawati, Kepala BKKBN Kabupaten Lumajang. Kepada Dr. Farida, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati, ini para tamu dari Dignas ya, Bapak Lurah, yang sangat sayangi para ibu-ibu, bunda ibu PAUD ya, ibunya murid PAUD di ibu-ibu ini paparan ini untuk wawasan saja ya, mumpung anak-anak itu masih kecil gitu ya. Anak-anak ini masih kecil, masih usia emas yang sangat penting, sehingga kalau kita salah didik itu akibatnya akan fatal. Saya balik dulu. Ibu-ibu itu pengennya anaknya itu bagaimana sih nantinya kalau besar. Paparannya ini didengarkan ya, karena nanti yang tanya saya kasih hadiah, yang saya tanyai juga saya kasih hadiah. Ada enggak yang berani angkat tangan? Saya tuh pengen anak saya ke depan itu bagaimana? Ayo. Siapa ayo? Enggak boleh malu-malu. Siapa mana? Pengennya apa? Punya putra tenan nih ya? Kayaknya kok masih swingle cantik gitu. Pengennya apa? Sukses, berhasil, tercapai cita-citanya. Tepuk tangan untuk ibu ini. Berarti ibu ini punya visi gitu ya, punya cita-cita. Banyak ibu itu yang wis pokoknya wis dilairno sak karepe, sak sae gitu ya. Satu lagi ada yang mau berbagi. Apa sih? Ada? Enggak boleh malu-malu. Kalau ibu itu enggak boleh malu-malu, nanti kalau malu-malu anaknya enggak bisa pinter. Siapa ayo? Apa aja? Boleh, saya pengen anak saya pinter ngaji, hatinya baik gitu ya. Ayo sebutkan apa lagi? Enggak ada? Enggak punya cita-cita. Lah itu yang enggak betul. Enggak ada yang mau jawab. Ini ya, semua orang tua itu ingin anaknya berhasil. Berhasil itu ada yang pikirannya pokoknya duit akeh, omahe 5, mobilnya 10 gitu ya. Mbok ya apa carane gitu ya. Ada yang berhasil itu bahagia. Saya pengen anak saya itu bahagia gitu ya. Punya suami atau istri ya yang baik, berkecukupan. Terus ini lagi ya. Kalau ini visi akhirat ini ya. Setinggi-tingginya manusia, setinggi-tingginya derajat manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini kalau sudah seperti ini anak kita ini sukses dunia akhirat. Jadi nanti kalau besar itu yo mosok kate tuku beras saya bingung gitu. Berarti ya tidak sukses karena tidak berkecukupan. Berkecukupan saja tidak cukup karena stres, delik gitu. Karena berkecukupannya tidak diperoleh dengan cara yang baik. Berkecukupan tapi tinggalnya di alun-alun timur gitu, itu ya enggak bahagia. Jadi tiga-tiganya ini berkecukupan, bahagia, bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus diingat ya, bahwa wes pokoknya itu ibu-ibu ya sekolah, pokoknya tahun ini kue kudu ranking 1 tanpa memperhatikan proses. Anaknya disuruh ranking 1 tapi saat UAS ibunya bawa antar nyetel sinetron gitu ya. Ya. Ibunya tidak mendukung proses, proses itu harus dilalui. Kalau mau jadi kupu-kupu yang cantik, mulai kepompong, terus gitu dibina sampai bisa menjadi kupu-kupu. Kadang-kadang di sini orang tua itu tidak serantan ya.
Kalau kupu-kupu itu kepompong itu kalau mau jadi kupu-kupu kan dia benggang-benggang gini. Itu sebenarnya secara alamiah dia menguatkan sayapnya. Tapi orang tua kadang enggak serantan. Terus tak buka aja biar ndang dadi kupu. Akhirnya anak itu tidak bersayap kuat. Itu ibaratnya seperti itu. Semuanya butuh proses. Bukan instan. Upaya pembinaan anak itu dimulai sejak dini. Jadi ada program pemerintah itu yang namanya 1000 kehidupan pertama. Ya, 1000 kehidupan pertama itu menanamkan dasar bagi generasi selanjutnya. 1000 kehidupan pertama itu dimulai dari kehamilan 9 bulan ditambah 2 tahun. Jadi upayanya itu proses jangka panjang sejak dalam kandungan. Makemnya ya opo, wis bapake makem ayam, ibuke yang sedang hamil jangan kelor tok gitu ya. Itu berarti orang tuanya sudah tidak punya cita-cita karena Bu lagi hamil, ibu harus makan yang lebih bergizi. Makanya begitu menikah dan ingin punya anak, orang tua itu sudah harus punya cita-cita. Nanti nek anakku iki kate ya opo. Masa balita ya. Masa PAUD ini. PAUD sampai balita ini dinamakan usia emas. Karena disinilah yang kita lakukan itu akan jangget sampai dewasa. Ya. Banyak orang tua tidak menyadari ketika si kecil itu ada di bawah tukaran gitu ya. Bapaknya ngantem ibunya jedak atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kaki 4 disebut kabeh di kebun binatang. Anaknya ini merekam. Jadi jangan salah kalau orang tua itu bukan penyakit keturunan, tapi direkam. Sehingga nanti anak ini laki-laki, ketika dia dewasa, oh dulu orang tuaku nek ibuku cerewet ae plak. Seperti itu ya, dilokno ae gitu ya. Jadi sangat berbahaya pada masa-masa ini. Ini pun nanti akan membentuk masa remaja, mempengaruhi juga. Yang kedua aja yang kelihatan. Ini ya, ini foto di dalam rahim. Belum. Pertama manusia itu seperti cecek, ya, seperti cicak gitu. Ini plasentanya ini, hari-harinya makanannya itu di sini. Jadi pertama seperti itu gitu ya. Ya, kelihatan. Kedua, ini 6 minggu ya. 6 minggu 1 bulan setengah itu seperti burung ya. Seperti ini anak-anak itu. Lah 3 bulan kehamilan pertama itu ibu tidak boleh ceroboh ya. Minum jamu, minum obat, atau ngapa-ngapain karena pada 3 bulan pertama itu pembentukan organ. Jadi nanti anak bisa lahir tidak ada tangannya, tidak ada hidungnya, tidak ada ininya gitu ya, atau dempet. 3 bulan pertama itu harus ekstra hati-hati. Nah ini sudah mau lahir ini ya. Sudah bayi, sudah mau lahir di dalam, sudah genap 9 bulan, itu sudah seperti ini. Jadi anak ini tidak bernafas ya, dia semua kebutuhan makan minumnya, oksigennya itu dari ari-arinya ini, dari plasenta, lewat tali pusat ini. Lah, kalau ini sudah pada lahir gitu ya. Ini adalah tugas kita untuk mengoptimalkan. Orang tua berperan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Tumbuh, apa sih yang dimaksud tumbuh? Tumbuh itu bertambah besar, ya. Tumbuh itu tinggi, tambah gemuk, tambah besar. Organnya itu tumbuh. Ini tumbuh ya dari umur 1 tahun, 2 tahun, bisa berjalan 3 tahun, 4 tahun, sampai selesai masa balita ini tumbuh. Kalau di Posyandu diukur dengan KMS ya, KMS di garis hijau. Ibu-ibu juga tidak boleh
kajoan ya. Kalau anaknya di atas garis hijau, apalagi sudah di atas 20% berat badan normal, itu tidak boleh kajoan. Anakku suwehat, gemuk, ginuk-ginuk gitu. Karena di atas garis hijau itu juga tidak sehat, dia obesitas. Jadi jangan heran kalau nanti umur 30 tahun kena serangan stroke, asam urat, ya, jantung, karena dia sudah menyimpan penyakit karena terlalu gemuk. Ya. Ini anak-anak saya lihat bagus-bagus semua berat badannya ya, tidak ada yang kegemukan atau terlalu kurus, ya, di garis merah. Kalau terlalu kurus ya tidak berkembang, otaknya nggak bisa maksimal, organ-organ lainnya, jadi di berat badan yang normal saja. Jangan anak itu diberi makan apa Bu? Jane makannya beda, tapi aslinya no podo ae Bu. Nasi, sayurnya mie, lauknya kerupuk ya, itu sebenarnya karbohidrat semua ya. Ibunya seneng wes mame sego, wakeh mie gitu ya, satu gitu, kerupuk gitu ya. Sudah dia gemuk ginuk-ginuk tapi gampang sakit karena zat gizinya tidak cukup. Kembang. Kalau kembang ini merupakan meliputi ya, kembang ini berkembang itu bukan ukuran tapi tambah pinter. Sederhananya itu tambah pinter ya. Motorik kasar itu bisa jalan, bisa lari, motorik halus ya, bisa masukkan kancing dalam bajunya, menggambar, menulis ya. Komunikasi aktif bisa ngomong, komunikasi pasif bisa menunjukkan perasaannya, kalau marah nyaprut, nyingkur ya. Itu makin dia mengekspresikan itu berarti anak ini makin pinter. Perilaku sosial bisa sama temennya ya. Kalau di PAUD itu dia berteman, nuturi, berbagi. Kalau perilaku sosial ini tidak berkembang, pada saat usia dia sudah harus bicara, dia di pojok aja diem. Karena perilaku sosialnya tidak berkembang. Kecerdasan, kemandirian ya. Kadang-kadang saya juga melakukan itu Bu. Karena anak saya juga satu gitu. Saking emane itu apa-apa ndak oleh gitu ya. Wayahe mlaku aja kok nek tiba digendong aja gitu ya. Saya dulu ya gitu, anak saya jalan tuh hampir 3 tahun karena terlalu dieman-eman gitu ya. Terus kemandirian, ndak apa-apa, ibu-ibu itu kan baik ya, bersihan ya. Tapi kalau punya balita itu jangan kereng-kereng Bu. Ada ibu tuh yang anak main tupas dikit tuh diceples. Karena ibu ini bersihan, kalau punya balita ndak boleh gitu Bu. Misalnya dia nyoret di dinding, diceples. Padahal dia memang ingin mengekspresikan, menulis dan sebagainya. Jadi kalaupun jadi ibu balita itu ndak boleh kereng. Aku pengen resik, steril gitu. Anaknya diem aja di pojok gitu ya. Karena apa-apa ndak boleh lah, itu dia nanti tidak segera mengalami kemandirian. Ini yang ibu-ibu harus tahu ya, bahwa memang benar anak itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Tapi jangan putus asa ya. Wah aku iki mek sekolah SMP kok anakku KTP, karena faktor lingkungan itu juga berpengaruh besar. Jadi jangan putus asa gitu ya. Tumbang memiliki timbal balik. Artinya timbal balik itu antara faktor keturunan dan lingkungan itu bisa saling mendukung gitu ya. Mengikuti pola tertentu, setiap anak ini unik ya. Siapa yang putranya lebih dari satu coba? Sok banding-banding nonda. Kadang-kadang. Kamu ini enggak kayak kakak, kamu ini gelo ati gitu ya. Itu enggak boleh, karena setiap anak meskipun bapak ibunya sama, anak itu enggak sama. Yang satu mungkin verbalnya bagus, pintar ngomong, yang satu mungkin logika matematikanya bagus, yang satu mungkin nyeni gitu. Itu enggak bisa disamakan. Kamu kok enggak rengkeng sih kayak kakak kamu tuh wis nuwakal.
Padahal nanti kalau besar penghasilannya dokter sama Krisdayanti itu enggak ada apa-apanya ya. Penghasilannya dokter sama Mbak N warung apung itu enggak ada apa-apanya. Jadi bakat keterampilan yang ditekuni itu akan membuat orang jadi hebat. Ini ada sebuah kisah Menteri Keuangan sekarang ya, Sri Mulyani. Sri Mulyani itu kan bapak ibunya profesor, dokter semua. Saudaranya itu 4 atau 5, itu semuanya dokter. Yang tidak dokter itu hanya Sri Mulyani. Karena dia SMA sudah menginginkan jadi ekonom gitu. Waktu itu dia di EC gitu loh. Ini sak dulur kok ya bodoh dewe gitu ya. Tapi Sri Mulyani itu enggak berkecil hati, akhirnya dia malah melebihi saudara-saudaranya yang dokter. Dia jadi menteri. Saudara-saudaranya enggak ada yang bisa jadi menteri gitu. Jadi jangan berkecil hati. Ini tadi tumbuh kembang ya. Motorik kasar, berjalan, berlari, motorik halus, menggambar, kecerdasan, perilaku sosial ya. Sekarang ini orang sukses itu, ini nanti kalau besar namanya EQ ya, emotional quotient. Kalau dulu orang kan mengagung-agungkan IQ-nya tinggi. Sekarang orang-orang yang sukses itu yang EQ-nya tinggi. Dokter-dokter insinyur dipimpin oleh Pak Bupati yang bukan dokter gitu ya. Karena EQ-nya tinggi, kemampuannya untuk berkomunikasi, kemampuannya untuk merangkul orang, untuk memahami itu ada di sini. Ya, kemandirian, komunikasi pasif dan aktif. Ini enggak saya terlalu rumit. Ini ya ibu-ibu ya. Ya, ini betapa pentingnya PAUD dari Dindik pasti memahami ini ya. Makanya sampai hari libur ini rawuh ke sini karena ini mungkin ada 25-30 generasi penerus ini ada di PAUD semua. 50% potensi manusia itu terbentuk di PAUD. Jadi bukan di SMP, SMA, universitas, itu enggak ono apa-apa nih sudah. Mek sinau keterampilan aja, tapi karakter, ketekunan, kejujuran, watak itu terbentuk di sini. Kami kemarin berdiskusi dengan Ibu Bupati ya opo nanti PAUD itu lebih intensif lagi, ada muatannya pembentukan karakter yang akan jadi ciri khas di Lumajang. Jadi permainan, menggambar, menyanyi itu nanti muatannya adalah pendidikan karakter. Karena kalau enggak ya seperti negara kita ini ya, banyak orang pinter tapi ya seperti itu. 30% pada usia 48 ya. Awal masuk SD, jadi 80% itu dari lahir sampai awal masuk SD. Yang 20% itu sedikit, inilah usia yang harus dimaksimalkan. Ini ibu-ibu ya, gambar ini jangan ruwet. Gambar ini menunjukkan, salah. Yang biru sama yang merah. Yang biru itu adalah anak-anak yang distimulasi. Yang merah itu anak-anak yang dijano ae wis sak karepe, ibuke meneng ae koyo ngemut inten gitu. Meneng ae ibuke, "Bu, ini kenapa kok?" Tanya anaknya tuh. "Kenapa kalau malam hari itu kok gelap?" Bingung ibuke kan? Karena enggak pernah baca. Cerewet ae meneng ae ndang mangan gitu. Jadi ibunya itu enggak mau belajar, makanya ada kata-kata Umi Fatonah gitu ya, ibu yang pintar. Karena generasi yang hebat itu dari ibu yang pintar. Bukan ibu yang profesor, yang dokter, enggak loh ya. Ibu yang pintar dan ada untuk anaknya. Ada kayak saya misalnya kerja dokter, tapi anaknya mbek pembantu mulai isu sampai pergi. Berarti ibunya ya pembantu itu, kualitasnya ya itu. Jadi ibunya pintar tapi tidak ada untuk anaknya. Lebih hebat ibu yang biasa saja tapi tekun untuk anaknya. Jadi beda sekali ya. Tumbuh kembangnya anak yang dijano dengan anak yang distimulasi itu beda sekali.
Ini otak ya, otak. Ketika anak lahir, otak itu enggak nyambung. Wes prengkel-prengkel gitu enggak nyambung gitu ya. Ya. Semakin banyak rangsangan untuk emosi, rangsangan untuk senang, sedih, rangsangan untuk kemampuan ilmu, sambungan itu semakin banyak. Jadi orang yang cerdas itu bukan besarnya otaknya, tapi sambungannya. Karena dia dirangsang dengan berbagai hal yang baik gitu ya. Nah ini ya, jumlah sambungan sama dengan jumlah rangsangan sama dengan jumlah kecerdasan. Rangsang bukan berarti didik-didik itu enggak. Diajak bicara, meskipun dia itu enggak pati ketoke enggak pati mudeng. Anak itu mengejutkan. Apa yang kita tanamkan ketika kecil, nanti ketika besar itu ternyata dia itu nancep. Saya sendiri terkejut. Saya kan enggak begitu sempurna gitu ya, menumbuh kembangkan anak karena terlalu takut. Tapi saya terkejut ketika suatu saat gitu ya, dia sudah kos, sudah jauh gitu. Dulu kan mama pernah bilang begini gitu, jadi tertanam di otaknya. Kan pernah bilang kalau kita harus begini gitu. Jadi ini ya, yang enggak ada stimulasinya itu ini. Soalnya ibunya meneng ae, bapaknya enggak tahu di omah. Sekali-sekali di omah tukaran. Sekarang ya ibunya di omah tapi WA-an tok ya. WA itu juga sama. Karena perhatian anak itu harus bicara, mata memandang, hati kita letakkan. Bener itu WA itu. Ditanya, "Bu, aku tadi enggak bisa matematika." Ya sinaune, gampang sinaune. Ini aja. Itu di Solo itu ada program yang sangat bagus ya. Di Solo itu ada program namanya, lupa saya, 609 kalau tidak salah, lupa saya. Intinya pada jam 6 di RWW di Solo itu dibunyikan bel, tuet gitu ya. 18:21, 18 itu jam 6, 21 itu jam 9. Solo itu, saya kapan itu ikut ibu itu dibanding ke sana sebagai kabupaten layak anak. Lumajang ini masuk loh, Lumajang. Masuk, jadi dari 37 kabupaten kota Jawa Timur, 14 itu lolos verifikasi administrasi, Lumajang masuk. Saya kemarin rapat dengan semua SKPD untuk menyiapkan titik-titik ini sebenarnya bagus untuk dikunjungi juga gitu. Karena nanti akan dikunjungi pada tanggal 29 supaya Lumajang itu mendapatkan sertifikasi kabupaten layak anak. Di Solo itu gitu. Jadi misalnya di Suruji ini ya, Pak Inggi punya bel atau apapun yang kuat. Berarti pada jam 18 itu ibu-ibu itu beserta anaknya, handphone digeletakno, TV dimatikan, gitu ya. Menemani anak untuk belajar. Jadi pada jam itu enggak ada anak kelayapan di jalan-jalan, enggak ada. Harus belajar. Untuk menekuni itu aja sudah prestasi sekolah itu sudah bagus gitu ya. Ini otak ya. Ibu-ibu kan otak kanan, otak kiri. Otak itu kan ada dua lobus ya. Sebenarnya kalau zaman dulu orang itu cenderung merangsang otak kiri. Ya. Pokoknya matematikanya 10. Gitu ya. Pokoknya fisikanya 9, agamanya 6 ora apa-apa. Gitu ya. Bahasa Indonesianya 6 ora apa-apa. Keterampilan komunikasi, berhubungan dengan teman, perilaku, PPKN 6 gak apa-apa. Nah itu salah besar. Nanti kapan-kapan saya mau memaparkan gitu ya, berbagai kecerdasan. Ada 9 kecerdasan. Ini otak kiri itu cenderung berpikir logika, berhitung, logika, ya, analisa, linear.
Ya, linear itu berpikir gini, ibu berpikir linear itu gini. Kalau nilaimu jelek, Dek, berarti kamu bodoh. Itu berpikir linear. Banyak orang itu yang seperti itu. Kalau A berarti B. Kalau berpikir holistik tidak seperti itu. Oh, nilaimu tahun ini jelek, Dek, karena kamu kan sakit ya, beberapa kali ya izin. Oh, karena kamu kan ditinggal ya sama ibu sama mama. Jadi berpikirnya tuh luas, banyak penyebab. Tapi kalau orang berpikir linear, dia kayak kacamata kuda, tidak memikirkan berbagai hal. Kalau dewasa jadi orang yo senengane gelut kayak saya di TV ngono tuh. Tidak bisa melihat kebaikan gitu ya, mesti A, mesti B gitu ya. Itu harus ditumbuhkan. Ya. Rasional, kuantitatif, pokoknya nek otak kirinya pinter nek kon ngitung-ngitung jagoan gitu ya. Lagi melek diluk wis iso gitu ya. Lah otak kanan itu juga harus dilatih. Ya, misalnya adik-adik ini putranya ibu ini imajinasi. Wah, aku Bu, kalau besar aku pengen jadi pembalap. Diseneni, apa cita-cita kok pembalap? Berarti ibu segera mematikan kemampuan otak kanannya. Semakin ditekan, misalnya nyanyi. Apa nyanyi? Kan jadi pengamen tau po. Semakin otak kanannya tidak berfungsi gitu ya. Ini ya, ini penting sekali. Ini jangan disepelekan ya. Emosional, perasaan gitu. Lopoy, sekarang kan ada istilahnya lebay gitu. Kalau terlalu lebay ya jelek, tapi kalau orang enggak punya perasaan ya enggak bagus gitu ya. Nah, ini ya Bu ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ketika usia 0 sampai 5, daya serap itu 50%. Jadi sebenarnya ibu-ibu itu harus menyadari ini bahwa anak itu, tapi ya sesuai usia ya Bu ya. Jangan anak 4 tahun disuruh belajar kimia gitu ya, enggak tepat saraf nanti stres. Artinya informasi yang memang untuk anak usia begitu. Dengan bahasa yang sesuai. Diajak ngomong, anak kecil itu diajak ngomong karena daya serapnya 50%. Umur 5 sampai 8 30 ini saya ini seusia guru Nusa Herlina itu wes ya, kayak penjenengan ini mari tak kandani kok sik nyantol 5%. Makanya saya kasih hadiah supaya ngrungokno. Saya kalau ceramah kemana-mana itu mesti saya membawa hadiah. Jadi nanti yang tanya saya kasih hadiah, yang saya tanyai saya kasih hadiah. Karena saya pengen didengarkan. Tiba saya esok-esok kemari mendingan melungker saya kalau paparan ternyata tidak didengarkan gitu ya. Terus ini makanan otak, oksigen ya. Beruntunglah kita ada di Lumajang, tidak ada masalah dengan oksigen. Coba penjenengan di Jakarta, isinya karbon monoksida semua gitu, sesek. Otaknya cepat rusak gitu ya. Nutrisi otak itu kasih sayang, informasi ya. Siapa di antara ibu-ibu ini yang mesti suka jiwet anaknya gitu ya? Kenapa? Hah? Bandel. Karena suka protes, anaknya suka mengasih pertanyaan yang mungkin ibunya nggak bisa menjawab, anaknya suka membuat. Terus diperungkes gitu. Saya kalau mukul anak, insya Allah enggak pernah. Ngomeli ya. Dan itu saya sesali. Saya sesali karena saya mengomel terlalu keras. Ketika dia besar dan baik itu saya sesali. Saya kadang-kadang menangis. Wah itu enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ngomeli pun sebenarnya proporsional saja ya. Orang tua itu kadang kan anak mecahkan gelas gitu ya, perang gitu. Ngomelinya gimana? Yang bisa ngomeli saya kasih hadiah. Anak mecahkan gelas, perang gitu. Ngomeli yang benar gimana? Ayo siapa ngomeli yang benar gimana?
Mangga. Sudah ngacong aja sudah saya kasih hadiah. Ya kalau mencana gelas itu ya enggak apa-apa, aku tuh hati-hati deh kalau megang gitu. Tenan loh ya. Ya. Aja mergo ndek kene. Oh mboten, ini momongan. Ya. Jadi ngomeli anak itu harus fokus pada kesalahannya. Didudukkan enggak apa-apa, Dek. Eman loh, gelasnya bagus loh. Mama baru beli kemarin, pecah eman. Gelasnya kita kan jadi kurang. Lain kali nak, berikan petunjuk. Dia ya apa tadi megang gelas? Megang gelas, satu megang gelas, satu megang piring misalnya. Kita lihat kesalahannya itu. Kalau adik mau minum, mainannya ditaruh dulu, pegang gelasnya ditaruh. Jadi marah itu ada solusinya. Itu boleh, orang tua boleh melakukan itu. Ya, kalau anak itu dibegitukan, saya yakin anak itu tidak akan membangkang karena dia nyaman. Oh aku salah, oh iya mah nanti lain kali aku tidak begitu. Misalnya dia gitu lagi loh, gimana kemarin yang sudah diajarkan? Jangan sekali-sekali marah itu pegel mbek bapake ya. Karena belonjone kurang. Apa nemoni bapake SMS, WA-an, SMS ndak usum sekarang WA-an. WA-an ambek temen SMA-nya, CLBK, mangkele ku mbek bapake. Tapi anaknya mecahkan gelas. Wah. Bapaknya goblok kayak bapakmu, turunannya bapakmu gak ngomong. Hatinya kayak apa? Karena ibu itu orang yang paling diharapkan oleh anak. Ketika seluruh dunia tidak suka pada kita, yang cinta pada kita itu hanya ibu. Itu pegangannya anak. Kalau anak sudah tidak punya ibu, ibunya ada tapi tidak untuk dia, bayangkan. Makanya banyak anak cari temannya, narkoba, hamil di luar nikah. Karena dia tidak punya siapa-siapa. Itu hebatnya ibu itu di situ. Saya sangat komitmen untuk parenting ini karena ya seperti itu. Ini ya. Ini, ibu mulai sekarang ini ya, 3 hal yang paling dibutuhkan untuk membentuk karakter ya. Unconditional love, cinta tanpa syarat. Nek rankingnya apik, anake mama pinter. Itu ya. Itu ndak unconditional, ada syaratnya. Syaratnya dapat ranking. Nek anake ayu gitu, anake mamah kaya aku ndak elek kaya papa. Nanti anak yang satunya juga gitu, karena anak itu bisa putih kayak ibunya, bisa hitam kayak bapaknya. Dia syaratnya fisik aja. Dia lebih cinta iki kaya aku apik, engko dadi peragawati. Seiku apa kok ya kaya irian ngono to ya. Nurun sapa iku gitu. Ini gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Ketika panjenengan mengambil rapot, wah, atine mengkap-mengkap. Lho kok ndak rengken. Di omah wis disiapno sudah. Pada saat UAS ibu lihat Mahabharata, bantere ndak jamak. Ya apa ya kate ngapalno sejarah ya kono Mahabharata gitu ya. Begitu pulang dijewer, dikeplok. Itu namanya cinta tanpa syarat. Sulit. Kalau sama bapak itu ndak apa-apa ya. Tanggal 6 cinta, tanggal tuwek enggak. Biasalah cinta dengan syarat gitu ya. Apian cinta diseneni hilang gitu ya. Enggak apa-apa, tapi kok sama anak enggak boleh. Enggak boleh. Lah ini penting ya. Anak-anak Indonesia itu banyak yang orang tuanya tidak sadar. Coba ketika anak dibully. Saya waktu kecil, saya ya hitam sekarang ya. Saya waktu kecil saya lebih hitam. SD itu saya punya teman, sampai sekarang itu saya dendam. Sampai dia nge-add Facebook itu saya tolak. Itu kisah nyata betapa trauma ketika kecil itu janggut. Saya punya teman Cina yang ketika di kelas itu dia mengatakan, nama saya panggilan saya kan Ida ireng koyok lutung. Saya diam sekali. 2 kali lagi di depan teman banyak gitu. Ida ireng koyok lutung. Ketiga kali
dia kan pulang, rumah saya kan jembatan, saya terus dia ngana. Saya itu seorang perempuan kelas 6 SD, penggaris di sekolahan itu saya bawa pulang. Zaman dulu penggaris kan dari kayu gitu ya. Di perempatan itu anak itu saya pukuli membabi buta. Sampai apa? Penggaris itu melantar. Sampai dia bilang, ampun. Saya pulang, saya cerita, jawaban orang tua saya itu berbeda. Jawaban ibu saya karena dia perempuan ya. Gak apik loh, arek wedok kok gelut, gak pareng. Jawaban ayah saya apa? Ya gimana kejadiannya kok bisa begitu? Saya cerita, oh betul, kamu berhak membela harga diri. Jadi ini penting sekali. Lah kok yang merusak ini ibunya sendiri toh? Ada enggak seorang ibu yang bilang, rengireng Reneo, gendut. Ada enggak seorang ibu yang memanggil anaknya seperti itu? Gendut Reneo, blok, lelek. Ada loh seorang ibu itu yang memanggil, melabeli anaknya. Padahal ini salah satu syarat orang bisa maju itu adalah harga diri. Kalau di kelas dia mau ngacung, wah aku goblok, enggak jadi ngacung. Mau tampil ikut drum band, wah aku elek, kata mamaku aku elek, enggak jadi ngacung. Gimana dia bisa sukses? Ya. Yang terakhir pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu enggak selalu mahal ya, harus disut, harus di ini, tapi yang lingkungannya baik. Memang ada sekolah-sekolah yang anaknya nakal-nakal ya. Itu kita ya enggak berharap anak kita di situ karena bagaimanapun pergaulan itu juga mempengaruhi, tapi tidak berarti harus sekolah yang mahal gitu ya. Ini ibu-ibu ya, memperhatikan hal-hal yang penting. Setiap anak itu unik. Mana tadi yang putranya 2 ya? Tidak bisa disamakan. Tidak boleh membandingkan anak. Tidak menuntut anak melebihi kemampuan. Ini bedanya cinta dan egois itu tipis. Sama kayak menyumbang gitu ya. Mau nyalon gubernur menyumbang, sama memberi sembako pada orang miskin. Memberi itu ikhlas, sama memberi supaya dipilih itu bentuknya sama, memberi. Mencintai anak dan egois itu juga tipis bedanya. Ya, seorang ibu arisan. Piye kabare putrane jenengan? Wah anakku langsung kelas 1 langsung kelas 3 Axel kan. Mari pulang, sinau les sembarang. Mulai sekarang kamu harus les warna 7 lese. Karena apa? Karena ingin Axel. Tanpa memperhatikan bahwa IQ anak kita dengan IQ anak yang asal itu berbeda. Disitulah batasnya bedanya cinta dan ambisi orang tua. Anaknya dipaksa, stres, akhirnya Axel. Meskipun ibunya enggak tahu dia kalau anak itu ngerokok saking stresnya. Dan ketika dia kuliah, skripsinya enggak selesai-selesai. Banyak itu temannya Dana, temannya Lili, banyak yang kayak gitu. Saya mendukung Axel, tapi ketika anak saya pas-pasan, saya tidak akan memasukkan Axel. Anak saya ditawari untuk Axel gitu ya. Nah, tapi saya enggak lah. Anak mek sitok cepet-cepet lapo gitu ya. Itu ibu-ibu ya. Jadi antara egois orang tua dengan cinta, itu kan demi kamu. Nanti kamu kan ini tipis. Makanya ibu harus mendengarkan, stres enggak? Dek, kamu les 6 kali itu ya apa nak? Stres enggak? Stres enggak? Enggak bu. Ya mesti enggak lah. Wong dibengkerii gitu. Tapi dilihat dia ngemut kuku, ngompol, ngindur-ngelindur, ya. Giginya gemeretuk ketika tidur, itu adalah tanda-tanda anak itu tidak bahagia, dia tertekan. Ibunya enggak peduli, pokoknya ranking. Itu ya. Ini penting-penting semua, berkomunikasi, mendengar dan memberikan anak curhat. Meskipun kecil gini, kan enggak penting bagi ibu ya.
Mama aku mau cerita. Kenapa? Nekerku diambil teman. Lah nekernya 100. Padahal masalahnya bukan neker, masalah hatinya sakit karena nekernya diambil. Jadi kita tidak ada waktu, nekernya tumbas. Kita tidak memberi waktu. Kok bisa diambil? Dia nakal. Oh berarti kamu nanti jangan deket-deket itu dok, kalau ada anak itu nekernya disimpan. Mama belikan lagi disimpan ya kalau ada anak. Itu dia hatinya besar. Apa ini neker? Meneng. Gak penting karena menurut kita kan gak penting, pentingan WA nih. Wah iki koncoku SMA sik ganteng dhewe. Ini ya ibu-ibu ya di sini ya, ibu-ibu yang muridnya hebat-hebat di sekolah ini, tidak baik Bu, rendah diri itu tidak baik. Tidak boleh kita rendah diri. Hanya karena tetangga kita naik mobil, kita naik motor tuh rendah diri. Kadang-kadang tuh gini, naik motor gitu Pak ini ya, naik motor, wah motorku tahun 2000, motornya kono tahun 90-an, berarti aku ndek ngisore. Kita sendiri yang merendahkan diri kita itu. Gitu ndak ibu-ibu? Iya. Iya. Kenapa orang korupsi? Orang itu karena dia meletakkan harta itu sesuai harga dirinya. Wah, iku mobilnya tahun 2015, mobilku tahun 2000. Wah, berarti aku ndek ngisore. Iya ndak? Mulai kudung, klambi, genco, lipstik, kita merendahkan diri kita sendiri. Nah itu sangat tidak baik. Anak tidak boleh diajari seperti itu. Nanti saya berikan contohnya ya. Tidak boleh sombong, ini juga penyakit. Overconfident. Aduh, jane no dredeg hati ini. Ono temennya sesama guru PAUD ada pertemuan ya. Ono kalunge no. Alah paling iku emas sepuan, saking tidak gelem kalai. Padahal ya tidak apa-apa toh dia pakai emas sungguhan. Kenapa? Tidak apa-apa. Ibu tambah cantik loh pakai kalung itu. Tapi kok ke pasar jangan loh Bu, nanti dicopet. Kan baik hati kita. Kalau di sini tidak apa-apa pertemuan. Ini ya. Pola pikir yang emosi aja. Pernah enggak di sekolah ini ada ibu yang labrak karena anaknya tukaran? Pernah gitu ya. Itu sangat tidak memberi contoh yang baik pada anak. Ya. Anak akan belajar benar salah pokoknya ngelabrak. Karena kalau anak kita benar, ajarkan dia menyadari bahwa dia lebih tinggi karena memaafkan. Kalau dia salah, ajari dia mengoreksi bahwa itu tidak baik, lain kali tidak boleh seperti itu. Anaknya akan jadi anak yang hebat. Tapi salah menang dibela mengkerik sampai jilbabnya diangkat gitu ya. Panjenengan sudah menyesatkan anak. Karena dia panjenengan ajari tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Tidak tahu mana meminta maaf, mana memaafkan. Itu skill kehidupan yang sangat penting. Ya, nih sudah. Mudah diajak maju gitu ya. Ini di ruangan ini mungkin ada yang gini. Apa sih wong lemu iku cerewet ae. Itu termasuk yang ini. Dikasih ilmu tuh gremeng ae. Ayo ndang mulai aku sik kate masak, sik kate anu sapa wong lemu kambireng cerewet ae. Padahal saya meluangkan waktu membuat paparan berjam-jam untuk panjenengan. Karena tidak terbuka, tidak bisa diajak maju dan terus belajar. Ini yang penting, saya akan cepat karena agak sulit. Konsep diri ibu itu sangat penting untuk anak. Karena anak itu paling dekat dengan ibu. Kalau ibunya, konsep diri itu ada 3 ya. Kesan yang kita miliki tentang diri kita. Kadang ada orang yang cantik itu wajahnya tidak ceria. Karena dia menyimpan dalam hatinya, aku kurang cantik, aku dari keluarga yang kurang mampu. Tapi ada orang yang biasa-biasa tuh pede. Kayak saya ini kan biasa-biasa. Pede karena dia motivasinya besar gitu ya. Merasa bahwa saya punya kemampuan, saya bisa memberi sesuatu pada orang lain. Ini panjenengan tipe yang mana? Ada enggak yang mau mengaku? Apakah tipe pertama
menyerah total, pasrah, nerimo ing pandum, awakku iki apes, wong cilik, tidak beruntung. Nah, siapa orang yang punya pola pikir begitu ibu-ibu ini? Monggo ibu-ibu, mana yang termasuk punya karakter yang menyerah total, yang nomor 1? Lah ini Monggo. mesti anaknya mesti menengahi, pipis gitu sama ibunya. Karena ibunya tidak mengajari untuk berani gitu ya. Atau yang nomor 2, ini banyak, orang ini kebanyakan nomor 2. Tidak puas, pengen merubah, tapi kurang bekerja keras. Saya nih urusan berat badan nomor 2. Jadi ya pengen kuru, tapi begitu lihat coklat, es krim, aduh, kok ae dite sesuk. Atau ada orang yang nomor 3 nih, tidak pernah menyerah, tidak putus asa, tidak pernah pesimis, dan selalu mengembangkan potensi. Ada orang yang gini tuh mesti matanya bersinar gitu ya. Ketemu orang salaman sampai koklek tidak salaman, saking semangatnya gitu. Ada orang yang salaman tuh lemes itu kita bisa menilai orang ini tidak tegas, tidak tatak, tidak salaman tuh lemes gitu. Ada yang, oh selamat, seneng ketemu Anda. Ayo, ibu termasuk yang mana? Ibu, Monggo ibu-ibu. Ibu. Kasih hadiahnya, Kak. Mungkin kalau saya termasuk yang nomor 2. Iya. Pengen, masih berusaha untuk jadi yang nomor 3. Nggih. Terima kasih sudah jujur. Kebanyakan ini yang nomor 2 memang ya. Orang-orang itu aku jadi pengen wes aku tak belajar salon, aku pengen dapat penghasilan tambahan. Tapi habis belajar itu aduh rasa-rasen. Aduh, kok angel ya, motong kok angel temen ngono. Terus mana kecendekan pelanggannya moreng-moreng wis tak tutup ae. Kalau pelanggannya moreng-moreng kan wah, harusnya ya apa ya gitu. Orang-orang yang seperti ini biasanya sukses ya dalam bisnis karena dia tidak mudah putus asa. Lah ini ya. Ayo penjenengan termasuk yang ini yang 2 ini baik. Walaupun kami dari keluarga sederhana, tapi kami bangga karena anak-anak sehat, terampil, cerdas, dan budi pekertinya baik. Sekarang orang jarang loh bangga dengan budi pekerti baik. Heran saya. Ya Pak ya? Orang mesti bangga dengan tumpakane Mercy gitu ya. Gelange tekan sekut. Itu nek ada rampok di Surabaya itu ndak ditodong panjenengan. Potol ae. Bareng dipotong ndak ada sepuan kabeh, getun rampoknya. Ini ya. Ini. Walaupun saya tidak cantik, tapi saya punya banyak kemampuan yang bisa dibanggakan. Tapi ya ora usah petentang-petenteng sombong ndak, tapi dalam hatinya saya ndak minder, saya bisa nih. Cuma ngono ya saya bisa. Daripada yang ini ya. Saya hanya lulusan SD, miskin, tidak cantik, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tambah amblek kalau orang punya karakter begini. Karena dia akan terpuruk bersembunyi. Tidak ada keinginan untuk maju. Suami saya miskin, pendidikan saya SD, baju saya ini saja, anakku sakit-sakitan. Tuhan itu tidak adil. Padahal nasib kita adalah merupakan upaya kita. Tuhan akan merubah nasib seseorang apabila dia berusaha. Itu ya. Ini ya, konsep diri itu sejak lahir bisa diubah dengan kesadaran dan kemauan. Ya. Sulit kalau sudah konsep dirinya minder, itu sulit, tapi bisa. Misalnya dia punya semangat gitu ya. Punya pacar yang sangat dicintai gitu, dia wah mau berubah saya. Itu bisa gitu ya, tapi tidak mudah. Ini saya akan cepat aja.
pola pengasuhan saya fokus ke ini ya. Ini ibu-ibu ya, pola pengasuhan yang pertama, ini yang disarankan. Demokratis, ada yang otoriter, ada yang permisif. Ini yang demokratis ya ibu-ibu, yang putranya 2. Waduh, ya apa ya, doke karek situ. Aku mau, kata adiknya, kata kakaknya, aku juga mau. Ibunya mengatakan, telurnya dibelah saja ya nak. Separuh buat Yunus, separuh buat kamu. Itu pola didik yang demokratis. Tapi seorang ibu biasanya ngalah ambil adik. Saya itu kan anak barep ya, adik saya 3. Saya tuh kecil ngalah kok. Punya sanggup beli permen ketahuan adik itu ya, diminta itu, dimarahi sama ayah saya, ngalah. Lah itu tidak mengajarkan, akhirnya anak ragil itu cenderung manja, cenderung egois gitu ya, karena dia tidak pernah diluruskan. Itu ya. Ciri-cirinya orang tua mendengarkan pendapat anak. Orang tua meminta anak berprestasi sesuai usia, kemampuan gitu ya. Orang tua memberikan kebebasan tapi ada batasnya. Ada batasnya, itu bedanya dengan permisif. Misalnya kita kasih dia uang 50.000 untuk main sama temennya, ya boleh deh, kita berikan batasan. Tidak boleh beli apa yang tidak baik misalnya. Tidak boleh buat main game tok loh dek ya. Belikan itu makan siangmu, minum, diberikan batasan. Tapi tidak diduit terus ditulisi kertas seket, segorawon, tidak sampai seperti itu. Diberikan kebebasan tapi ada batasnya. Kadang-kadang anak saya selalu telepon dia, aku boleh ke TP gitu. Sama temanku, saya memberi batasan. Tidak boleh naik Grab loh. Naik Bluebird aja. Nonton yang jam 3, jam sebelum maghrib sudah di rumah. Jadi kita beri batasan. Diberi kebebasan tapi diberi batasan. Iya, setuju. Seperti itu. Keinginannya tinggi, bertanggung jawab, matang dalam hal pribadi dan wawasannya luas. Ini gaya yang demokratis. Gaya yang otoriter. Siapa yang punya gaya ini? Duduk. Kira-kira bojone tentara gitu. Makan. Dia tidak mau mendengar bahwa tadi di sekolahan ada syukuran dikasih makan. Makan. Aku makan. Pokoknya makan. Otoriter gitu. Ini pengen pipis anak ini, tapi bapaknya bilang kerjakan dulu. Pak, kamu pasti bisa. Ngompol. Itu ya, itu otoriter ya. Orang tua tidak memberi penjelasan, dominan, mengancam. Kamu kalau enggak mau nanti nganu. Diberi penghargaan kalau mengikuti perintah gitu ya. Harus patuh. Ini anaknya akhirnya tumbuh menjadi anak yang enggak punya pendirian. Jadi enggak ada bapaknya dia tolah-toleh. Karena biasanya yang bisi kan bapak ibunya gitu. Kalau di luar kadang-kadang dia kompensasi jadi agresif. Ya, kayak suami-suami takut istri gitu ya. Kalau di rumah alim gitu, kalau di luar agresif. Selalu bergantung pada orang tua dan rasa percaya dirinya rendah, orang rendah. Ini gaya bebas. Ada enggak yang seperti ini? Ketika anaknya ngompol dia bilang gini, enggak apa-apa. Mana-mana diganti celananya. Mau ngompol di situ? Boleh. Mau ngompol di kursi? Boleh. Jadi tidak ada pendidikan bahwa kalau mau pipis sayang, bilang kita ke kamar mandi. Ini permisif. Nanti kalau sudah remaja ya, Bu aku mau dolan sama temanku. Ya, pulang jam 12 malam. Ya, enggak apa-apa. Pulang besok jam 6 pagi. Ya, enggak apa-apa. Permisif. Karena saking cintanya, lah itu keliru. Cinta itu tidak diekspresikan seperti itu gitu ya. Jadi ini anaknya juga kontrol dirinya rendah gitu ya. Seperti itu. Ini kombinasi yang disarankan, yang demokratis tadi. Ini hambatan-hambatan ya, karena orang tua tidak memahami ya.
Karena tumbuh kembang tidak perlu distimulasi ini ya, orang tua pola pikirnya keliru. Kalau ada masalah biasa gitu ya. Anaknya umur SD kelas 6 ngompol biasa. Kalau tidak normal tuh ya tidak biasa gitu ya. Anaknya ngomong kotor biasa gitu ya. Jadi dianggap biasa, tidak ada masalah. Ya. Ini ya, konsep diri tadi sudah penting sekali. Ini masalahnya ya. Macam-macam masalahnya ya. Ini ya Bu ya. Perilakunya tidak matang. Jadi kalau anak itu ngambekan itu ya masalah loh Bu. Kesenggol sidik ngambek, saya nyenggol ndak rumangsa, ternyata mek serempetan gini. Kok ngambek? Kenapa dia kok ngambek? Lah aku disenggol, ngambekan pol gitu ya. Itu masalah Bu, masalah gitu ya. Mimpi buruk di siang hari, bobok siang cerewet, oh, ada apa nih? Aku digudak Pak Guru. Selfish, egois ya. Punya makanan gitu aja ada yang pingin sampai lihat gitu, dikasih sak cuwil. Waktu. Ini tergantung yang berlebihan. Dulu ada ndak yang baru masuk TK ibunya ikut sekolah sampai saulan. Nah, ini karena memang anak itu over dependent, tidak dilatih untuk sana sendiri, ambil ke belakang gitu. Bu, aku ndak berani coba, tak lihat dari sini. Itu ya. Ngemut jempol, gigit kuku, ngompol, merajuk berlebihan. Ya. Coba panjenengan bisa ndak mengkondisikan anak? Aku pengen es krim. Ternyata mama belum punya uang, besok aja. Ya enggak apa-apa. Tapi anak yang merajuk berlebihan, kuosel-kosel dia. Bahkan ada yang di toko tuh kuosel-kosel karena harus dibelikan. Lah itu juga berarti sudah ada gangguan gitu ya. Gangguan makan dan sebagainya. Ini ya, ini di PAUD, di puskesmas, rujukannya di rumah sakit kalau ada masalah. Ini puisi yang sangat bagus sekali ya, puisi yang sangat terkenal untuk anak gitu ya. Ada 10 puisinya dari Dorothy Nolte. Dana harus ngeprint ini nak, calon ibu ya. Jika anak itu dibesarkan dengan hinaan dan celaan, maka dia akan belajar untuk memaki orang lain. Jadi anak itu jadi apa itu sebenarnya tergantung didikan kita. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka dia akan belajar untuk berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, kamu tuh goblok, jelek, maka dia akan belajar menjadi rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, tidak apa-apa nak, bareng, berbagi, maka dia akan belajar untuk menahan diri dan menghargai orang lain. Jika anak dibesarkan dengan pujian dan pemakuan, ibu itu jangan pelit ya memuji ya, tapi jangan berlebihan. Misalnya anaknya ranking 5, ibu ini hebat sa Indonesia, itu berlebihan. Nggak sa Indonesia lah, sa SD Lowotok. Sa SD Lowotok ini kalah, hebat. Kamu bagus nak, hebat, karena kemarin kamu ranking 7, sekarang ranking 5. Jangan bilang hebat sa Indonesia gitu. Nanti anaknya ibu ini ngapusi awu-awu. Karena anak itu juga pintar gitu ya. Maka dia akan menghormati orang lain. Anak itu kalau kita puji dia akan menghormati orang lain. Karena dia tidak krisis harga diri gitu ya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan dan motivasi, dia akan belajar untuk percaya diri. Jika kita perlakukan dengan baik, dia akan belajar pentingnya artinya keadilan. Jika dia dibesarkan dengan rasa aman, tidak ada gebu-gebuan, pertengkaran, piring terbang, kebun binatang semua disebut gitu ya. Dia akan menaruh kepercayaan pada orang lain. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang terus saja tidak pernah gencatan senjata gitu ya, kayak Israel gitu. Dia sulit percaya pada orang lain. Orang tuanya sendiri aja tidak saling percaya. Bagaimana saya mau percaya pada orang lain? Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia akan menemukan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan. Jika dibesarkan dengan dukungan, dia akan menyenangi diri sendiri. Ini penting. Kenapa orang operasi hidung sampai peng 50? Karena dia tidak menyenangi diri sendiri.
Ya, meskipun saya hitam, saya manis. Berapa dari panjenengan yang tidak menyenangi diri sendiri? Nek ngoco, aduh, ada wes lipstiknya luarang, Revlon, kudungnya wes larang. Tetap aja di TV, aduh aku gak seneng ambil irungku. Coba semenjak ngaca, ya aku tidak secantik Luna Maya gitu ya, tapi ya oke lah, buktinya suami saya senang gitu ya. Itu ya. Saya kira ini saya sangat senang, ini selalu menyemangati saya. Saya harap juga menyemangati panjenengan semua bahwa di dunia ini tidak semua dari kita bisa melakukan hal yang hebat. Kita tidak bisa jadi Mahatma Gandhi, kita tidak bisa jadi presiden, tapi kita semua ini bisa melakukan hal-hal yang sederhana dengan cinta yang besar. Ini dari Bunda Teresa yang jadi ikonnya UNICEF. UNICEF itu badan dunia yang mengurusi anak untuk semuanya. Saya kira itu, terima kasih.